semua, welcome to my channel. Ding 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 ding. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui profiling atau karakteristik peserta didik. Apa saja yang perlu kita amati? Jadi yang pertama itu ada etnik, 2 kultural, 3 status sosial, 4 minat, 5 perkembangan fisik, 6 perkembangan kognitif, 7 perkembangan sosio-emosional, 8 perkembangan moral, 9 perkembangan bahasa, 10 kemampuan awal, 11 gaya belajar, 12 motivasi, dan 13 perkembangan motorik. Untuk pembahasan lebih lanjut, dia mulai dulu dari yang pertama yaitu etnik. Etnik didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara budaya berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Jadi, seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya dari satu etnik saja tentu tidak sesulit yang multi etnik. Jadi perlu ditanyakan nih. Lanjut, yang kedua adalah kultural. Pada saat pembelajaran bisa dikaitkan dengan kultural tersebut dan juga kita memahami budaya dari masing-masing peserta didik. Berikut panduan observasi yang telah dia buat untuk mengamati etnik dan juga kultural peserta didik. Ditanyakan sukunya, adat istiadat, kebudayaan, dan juga kegiatan sosial yang mereka ikuti di masyarakat. Lanjut ke nomor 3 yaitu status sosial. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Status sosial ekonomi ini kadang menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara berkelompok. Maka dari itu pendidik perlu mengetahui berapa penghasilan orang tua, apa pekerjaan orang tua, transportasi yang digunakan peserta didik, dan juga fasilitas yang dimiliki peserta didik demi kelangsungan pembelajaran yang efektif. Lanjut, nomor 4 yaitu minat. Minat merupakan rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal tertentu. Minat belajar peserta didik pastilah tidak sama. Ada peserta didik yang minat belajarnya tinggi, rendah, ataupun sedang. Maka dari itu, perlu disusun lembar observasi yang menanyakan apa mata pelajaran yang disukai oleh peserta didik dan juga beberapa indikator lainnya. Peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi pastinya akan fokus dan juga aktif selama pembelajaran. Yang nomor 5, perkembangan fisik. Perkembangan fisik mencakup beberapa aspek, diantaranya sistem syaraf, sistem otot, dan juga kelenjar endokrin. Itu mempengaruhi kecerdasan emosi, kemampuan motorik, dan juga munculnya perilaku baru. Kemudian, dalam mengamati perkembangan peserta didik, pendidik dapat mencari tahu berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit peserta didik. Lalu pada peserta didik yang remaja, pastinya laki-laki maupun perempuan sudah mengalami pubertas. Lanjut ke nomor yang ke-6 yaitu perkembangan kognitif. Kognitif ini sering banget dipakai pendidik sebagai bahan penilaian, maka dari itu kita perlu tahu perkembangannya. Menurut Piaget, dia itu mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Ada banyak cara untuk mengetahui perkembangan kognitif, diantaranya dengan membuat panduan observasi atau juga dengan membuat beberapa soal. Yang mengungkap perkembangan sosio-emosional. Yang pertama ada teori ekologi Bronfenbrenner. Jadi si Bronfenbrenner ini bilang kalau sistem lingkungan itu mempengaruhi karakteristik peserta didik. Sedangkan teori rentang hidup Erikson mengatakan bahwa berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Berikut panduan observasi mengenai perkembangan sosio-emosional peserta didik sehingga pendidik mudah untuk mengetahui tingkat emosional dan juga rasa sosial peserta didik terhadap orang lain. Lanjut ke nomor 8 yaitu perkembangan moral. John Piaget ini dalam teorinya itu membagi perkembangan moral menjadi 2 tahap, yaitu heteronomous morality dan autonomous morality atau morality of cooperation. Berikut panduan observasi yang dapat dibuat untuk mengamati perkembangan moral peserta didik. Yang ke-9 yaitu perkembangan bahasa. Manusia dalam berinteraksi atau berkomunikasi pastinya memerlukan bahasa yang mereka pahami. Jadi bahasa digunakan dalam peserta didik
untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan juga untuk bertukar gagasan, pikiran, dan juga emosi. Berikut panduan yang dapat dibuat untuk mengetahui perkembangan bahasa peserta didik. Jadi diberikan beberapa pertanyaan dan juga ada rubrik tertentu. Untuk pertanyaannya yang dibuat adalah menceritakan suatu hal, baik itu hewan, benda, jadi mereka bisa menceritakan hanya dengan melihat suatu gambar. Lalu tanyakan bahasa apa yang sering digunakan sehari-hari. Oke, lanjut ke nomor 10 yaitu kemampuan awal. Sebelum memulai suatu materi, pendidik perlu untuk mengetahui kemampuan awal dari masing-masing peserta didik agar mudah mengelompokkannya sesuai kompetensi yang dimilikinya. Jadi panduan yang dapat dibuat adalah membuat beberapa pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan dan tanyakan apakah mereka sudah belajar materi tersebut sebelumnya. Lanjut yang ke-11 yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Jadi visual itu hanya dengan melihat, dia bisa paham, auditori dengan mendengar, kinestetik itu dengan merasakan. Kemudian untuk panduan observasinya dia susun menjadi 15 poin. Jadi untuk poin 1 sampai 5 merupakan peserta didik dengan gaya belajar visual, 6-10 merupakan peserta didik dengan gaya belajar auditori, sedangkan 11-15 itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi tinggal ditambahkan saja berapa total nilai yang terbanyak di antara ketiganya itu. Selanjutnya, nomor 12 adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi pentingnya peran pendidik di sini adalah menstimulus peserta didik agar termotivasi dalam pembelajaran. Berikut panduan observasi yang dapat dibuat untuk mengamati motivasi peserta didik. Minat itu berbeda ya dengan motivasi. Jadi minat itu adalah hal-hal yang mereka suka, sedangkan motivasi adalah dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan kegiatan itu. Yang terakhir adalah perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik ini adalah perkembangan dalam mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui gerakan-gerakan yang terkoordinasikan. Berikut panduan observasi perkembangan motorik peserta didik. Terdapat 5 indikator. Di mana di sini pendidik ingin mengetahui bagaimana cara peserta didik menulis, melompat, dan melakukan gerakan lainnya.